Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat ya? Masih semangat ya? Anak-anak, kita sudah sampai pada subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Ya, dilihat bukunya, coba dibuka halaman 129. Sudah? Nah, anak-anak, ya, Ustazah akan membacakan sebuah cerita. Ya, nanti kalian dengarkan dengan seksama. Setelah cerita nanti kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf, ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, itu adalah cerita tentang dodol Mak Salmah. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Coba anak-anak langsung ditulis saja, ya. Paragraf yang pertama. Gagasan utama, Jakarta berulang tahun. Kemudian gagasan pendukungnya, banyak pesanan, pembuat dodol, festival Betawi, dan jajanan Betawi. Lanjut, paragraf kedua. Gagasan utama atau gagasan pokoknya, Mak Salmah bekerja keras.
Gagasan pendukungnya membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama dan proses mengaduk dodol. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Dodol Betawi Mak Salma. Gagasan pendukungnya melibatkan tetangga. Dodol Betawi dikenal. Kemudian melestarikan makanan tradisional. Yang terakhir, melestarikan budaya. Nah, sudah ya. Itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Dodol Betawi Mak Salma. Selanjutnya di halaman 133 ya, itu ada makanan khas atau makanan tradisional dari berbagai macam daerah ya. Ada sego jamblang ya, berasal dari Cirebon. Kemudian lagi ada nasi pecel. Nah, ini tidak asing lagi ya. Nasi pecel biasanya kalau pagi-pagi kita makan nasi pecel. Itu merupakan makanan tradisional dari Madiun. Kemudian lontong sayur. Nah, itu biasanya ditemui di Jakarta dan Jawa Barat, itu sebagai makanan favorit. Ya, di sini juga ada ya lontong sayur. Kemudian nasi krawu. Nah, nasi krawu ini juga tidak asing ya bagi kita karena berasal dari Gresik. Nah, tetangga ya dari Gresik. Kemudian nasi gudeg. Nasi gudeg ini juga terkenal dari Jogja. Nah, selanjutnya 134. Ada percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya. Ada percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Di situ ada tujuannya untuk apa? Alat dan bahannya, langkah kerja. Nah, setelah melakukan percobaan itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung? Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kira-kira bagaimana? Ya, suara arloji lebih keras ya. Suara arloji lebih keras. Selanjutnya yang kedua. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Jelaskan. Suaranya akan menjadi apa? Lebih keras apa lebih pelan kira-kira? Ya, suaranya akan menjadi lebih pelan. Kemudian yang ketiga. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Ya. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Yaitu bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Bunyi lebih keras karena apa? Bunyi dipantulkan oleh piring. Nah, selanjutnya ada laporan kegiatan. Ya, percobaan tadi ada laporan kegiatan. Nama percobaan sudah ada ya di buku tadi. Tujuan sudah ada. Alat dan bahan juga sudah ada.
langkah kerja. Sudah ada ya langkah kerja. Nah, kemudian tinggal hasil percobaan. Hasil percobaan, coba ditulis anak-anak. Percobaan yang pertama, bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras, yaitu piring, ya. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras, yaitu piring, akan memantulkan bunyi, ya, akan memantulkan bunyi. Sudah. Kemudian percobaan yang kedua, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak, yaitu gabus, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak, yaitu gabus, maka bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Sudah? Kesimpulan. Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda yang keras. Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda yang keras. Sudah? Yang kedua, bunyi akan diserap apabila mengenai benda yang lunak atau empuk. Bunyi akan diserap apabila mengenai benda yang lunak atau empuk. Sudah anak-anak? Ya? Sudah selesai menulisnya? Nah, sudah ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Ya, yang pertama itu banyak sekali makanan-makanan tradisional yang berasal dari berbagai macam daerah, ya. Dan kita harus senantiasa melestarikan ya makanan-makanan tradisional tersebut. Jangan sampai hilang, ya. Kemudian yang kedua tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bahwasanya bunyi akan memantul apabila mengenai benda keras dan akan terserap apabila mengenai benda yang lunak atau empuk. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.